fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, dan juga hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi thalathu khalifat idhamin simanin. Qulna na'am, qala fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin idhamin simanin. Dan juga kita telah membaca hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu tentang tamtsil Nabi SAW li ahli al-Quran, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamathalil utrujjah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib, wa masalul ladhi la yaqra'ul Quran kamathalit tamrah, masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamra la riha laha wa ta'muha hulwun, wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun, wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hadhala laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Ini ada 4 golongan, ada 4 permisalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW tentang orang yang membaca Al-Quran. 2 golongan pertama adalah mu'min alladzi yaqra'ul Quran, wal mu'min alladzi la yaqra'ul Quran. Al mu'min alladzi yaqra'ul Quran zahir wa batin tayyib. Adapun mu'min alladzi la yaqra'ul Quran batin tayyib wa zahir, yani ghair tayyib, ya, secara zahir. Kemudian yang ketiga dan keempat itu permisalan munafik. Lihat, munafik alladzi yaqra'ul Qur'an yazhar asar Al-Qur'an di luarnya tadi, walaupun dalamnya busuk pahit. Adapun munafik yang tidak membaca Al-Quran, dalam imannya ada kekufuran, batinnya ada kekufuran, secara zahir juga tidak nampak sesuatu yang bagus. Kita lanjutkan. Qala al-muallif, masih di halaman 24, kama salit tamrah la rihalaha. Al-mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamrah la rihalaha, yang tidak memiliki bau. Tamar, kurma itu tidak ada baunya. La tafuhu minhu raihatut tilawah, tidak muncul darinya raihatut tilawah, bau tilawah. Wa ta'muha hulwun, dan ta'muha hulwun, rasanya manis. Li'annahu bikhtiyarihi, karena dengan keinginan dia sendiri. Hulwul al-mu'amalah wal mukhalaqah, yaitu manis, bagus muamalah dan perbuatannya. Difahami? Seorang mukmin, kata Rasul, yang tidak membaca Al-Quran tersebut seperti tamrah, seperti kurma. La tafuhu minhu raihatut tilawah, tidak keluar bau bacaan Al-Quran, namun rasanya manis. Kenapa?
Karena ada iman pada dia tadi, ya. Ada ikhtiar dia, iradanya dia berupa keimanan yang membuat dia manis dalam bermuamalah, dalam berbuat. Wa wajhu syubah, sisi kesamaan, anna istimalahu alal iman kastimali tamroh alal halawah. Sisi keserupaannya adalah bahwasanya istimalnya dia, kandungan dia pada suatu keimanannya, ya, itu mirip kandungan yang ada pada kurma berupa rasa manis. Wa adam zuhuri qira'atin minhu yastarihun nas bisama'iha li adami zuhuri rihin laha yastarihun nas lisyammiha. Dan tidak muncul bacaan Al-Quran dari dia tetap membuat orang tidak munculnya bacaan Al-Quran dari dia yang bisa membuat orang senang mendengarnya tadi, seperti tidak munculnya bau yang harum pada kurma, laha kembali kemana? Tamrah, yang bisa membuat orang merasa nyaman tatkala menciumnya. Faham sisi keserupaannya? Ini mukmin dari sisi al-muamalah wal mukhalaqah, dari sisi perbuatan dia orang yang bagus. Kenapa? Karena ada iman pada dia, ikhtiarul iman yang ada pada dia. Dia memilih keimanan yang ada pada dia, itu sudah bagus. Secara perbuatan bagus, ada iman dalam batinnya. Namun tidak muncul qiraah, yang mana qiraat tersebut bisa membuat orang yastarih, nyaman, bisa membuat orang tenang. Tidak ada pada dia. Mirip seperti kurma. Kurma itu enak dimakan oleh orang, enak dirasakan oleh orang, bahkan bisa membuat orang kenyang. Tapi orang-orang yang berada di sekitar buah-buah kurma tidak merasakan kenyamanan dari bau kurma tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan bau yang segar. Difahami? Antum kalau di tengah-tengah kurma itu enak, bisa dimakan, manis rasanya. Tapi apakah muncul di situ bau yang bisa antum nikmati? Tidak ada. Kemudian wa masalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, permisalan munafik yang membaca Al-Quran min haitsu khubthi batinihi wa ta'attulihi 'anil iman ma'at tayyibi sautihi bil Quran wa istirahatin nas bi qiraatihi. Nah, di sini dipermisalkan oleh Nabi SAW munafik yang membaca Al-Quran itu dipermisalkan apa? Buah apa? Masalul raihana, seperti raihana. Secara rasa raihana itu apa? Pahit, ya, pahit. Namun mirip kaum munafikin tadi, min haitsu khabthi batinihi, karena bau batinnya busuk berupa kekufuran. Wa ta'attuli 'anil iman, jauh dari keimanan, lepas dari keimanan. Namun bersamaan itu ada suara yang bagus dengan adanya bacaan Al-Quran tersebut, sehingga wasdirahatin nas li qiraati, sehingga orang-orang pun merasa nyaman, tenang dengan bacaan Al-Quran dia. Wadih. Jadi orang merasa nyaman, merasa tenang, merasa adanya bacaan Al-Quran dia tadi. Kemudian
Di sini disebutkan masalul raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Farihuha thayyib ashbah qira'atihi. Atau farihuha thayyibun ashbah qira'atahu. Kata penulis ketika menjelaskan munafik yang membaca Al-Quran tadi seperti raihana, baunya harum, rasanya pahit ya. Baunya harum itu mirip dengan bacaan Al-Quran, harum. Wa ta'muha al-mur, sedangkan rasanya yang pahit tersebut asbaha kufrahu, mirip kekufuran yang ada pada dia. Fashabbahu birrayhana liqaunihi lam yantafi' bi barakatil Qur'an, sehingga Nabi SAW menyerupakannya dengan raihana dikarenakan dia tidak bisa mengambil kemanfaatan dengan barokah Al-Quran. Walam yafuz bihalawati ajrihi, dan dia tidak beruntung dengan manisnya pahala Al-Quran. Falam yujawiz at-tayyib mawdi'as saut wala ittasala bil qalb, sehingga yang harum tersebut tidak bisa melampaui tempat suara. Tempat suara itu apa? Kerongkongan mulutnya. Wala tasala bil qalb, sehingga tidak nyampai ke hati. Jadi walaupun indah bacaan tersebut, namun dia tidak bisa mengambil manfaat dari keberkahan bacaan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, tapi lam yantafi bi barakatil Quran, tidak bisa ngambil manfaat dengan keberkahan Al-Quran tersebut, sehingga merdu suaranya, indah bacaan tersebut tidak bisa dia raih untuk menjadi seorang mukmin. Nah, kondisi yang seperti ini ya ikhwayatullah bil ilm, banyak kadang orang-orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak bisa meresap apa yang dia baca. Itu yang kalau disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin cuma sekedar tilawatun lafziyah, bukan tilawatun hukmiyah. Tilawatun lafziyah dia cuma sekedar membaca, memperindah bacaan tajwid, memperindah makharij al-huruf, suaranya bagus, namun tidak bisa dia resapi dan tidak bisa dia tadabburi, sehingga Al-Quran tersebut lewat begitu saja. Nah, yang seperti ini tadi tidak ada keistimewaan pada dia ya, karena dia tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut. Paling keistimewaan secara zahir. Zaman sekarang banyak orang-orang yang cuma membaca Al-Quran secara zahir, namun tak jarang dari antara mereka jatuh pada kesyirikan, kekufuran, dan kebid'ahan. Wa masalul munafiq la yaqra'ul Qur'an min haitsu ta'attul batinihi 'anil iman wa zahirihi an sairil manafi'. Permisalan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran ditinjau dari sisi lepasnya batin dia dari keimanan dan zahirnya dari segala manfaat. Kama salil hanzalah, mirip seperti hanzalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun, fasalbu rihaha ashbah salba rihihi li adami qiraatihi, sehingga tercabutnya bau pada hanzalah tersebut mirip, atau hilangnya bau pada hanzalah tersebut mirip hilangnya bau dia dikarenakan dia tidak membaca Al-Quran ya. Dan hilangnya rasa pada hanzalah tersebut berupa rasa manis juga mirip hilangnya iman yang ada pada dia. Qala Muhammad ibnul Amir as-San'ani, berkata Muhammad ibnul Amir as-San'ani yang dikenal dengan Al-Imam As-San'ani, di penulis kitab apa? Syarah Bulughul Maram. Wa hadzit tasyabuh atau wa hadzit tasyabih min ajibil kalam wa balighihi alladzi la yasduru illa amman kammalahum Allahu bi risalati. Muhammad ibnul Amir as-San'ani mengatakan
Wa hadit tasyabih seperti ini termasuk ajibil kalam wa balighihi, termasuk ajibil kalam, termasuk ucapan yang sangat menakjubkan, dan juga termasuk ucapan yang sangat baligh, sangat fasih, yang penuh dengan balaghah, yang tidak mungkin muncul ucapan ini melainkan dari orang yang telah Allah sempurnakan risalahnya. Fal khulasa wal khulasa anna hadzal hadis dalun ala fadlil mu'min qari'il Qur'an al-amili bihi. Hadis ini kesimpulannya menunjukkan tentang keutamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an lagi mengamalkannya. Wa annahu fi a'la martabatin min maratibin nas, bahwasannya mukmin yang membaca Al-Quran tersebut berada pada tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan umat manusia tijahal Quran, di hadapan Al-Quran. Jadi mukmin yang membaca Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran digambarkan oleh Nabi SAW berada pada tingkatan yang tertinggi, diumpamakan seperti buah utrujah yang zahirnya harum dan juga dalamnya manis. Itu utrujah, rasa dan baunya enak. Demikianlah seorang mukmin, tatkala dia membaca Al-Quran maka muncul bau-bau harum, muncul sesuatu yang indah. Antum bisa lihat sendiri ya ikhwan, ya tullabul ilm. Kalau antum melihat orang yang baca Al-Quran, pujian dan sanjungan dari umat manusia kepada orang tersebut luar biasa. Minimalnya akan muncul husnuzon terhadap dia, akan muncul sanjungan-sanjungan, akan muncul sikap-sikap baik dari orang lain kepada orang tersebut. Fahris akhi ala an takuna minal mu'minin alladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatlunahu haqqa tilawatihi wa ya'maluna bima fihi hatta tanala hadhil manzilata al-azimah. Maka akhi, hendaklah engkau semangat untuk menjadi bagian kaum mukminin yang membaca Al-Qur'anul Karim serta membacanya dengan haqqu tilawatihi, dengan benar-benar bacaannya, wa ya'maluna bima fihi, serta mengamalkan apa yang terkandung pada Al-Qur'an tadi. Supaya apa? Supaya engkau bisa meraih manzilah yang sangat agung lagi mulia ini tadi. Ini anjuran motivasi semuanya kepada kita para penuntut ilmu, kepada para kaum muslimin, kaum mukminin, untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan juga memperbanyak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi jangan cuma sekedar dibaca. Kalau cuma sekedar dibaca itu bukan tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran diturunkan yang pertama dibaca, at-ta'abbud bitilawati. Yang kedua at-tadabbur lima'anihi. Yang ketiga al-amalu bihi. Itu tujuan Al-Quran. Kalau orang cuma sekedar membaca saja dan tidak mentadaburi dan tidak mengamalkan, berarti belum memahami konsep tujuan diturunkan Al-Quran. Tujuan diturunkan Al-Quran mencakup 3 perkara tadi. Bukan cuma sekedar bacaan-bacaan biasa, bukan mirip seperti koran, bukan. Karena inti puncak dari diturunkan Al-Quran adalah supaya umat manusia berakhlak, beriman, berakidah, bermuamalah sebagaimana dengan anjuran dan tuntunan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qal, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah ausini. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah wasiatkan kepadaku. Qal, apa kata Rasul? Alaika bi taqwallahi fa innahu ra'sul amri kulli. Maka wajib bagi engkau untuk bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'sul amri kulli. Karena sesungguhnya takwa kepada Allah adalah inti segala perkara.
Qultu ya Rasulullah zidni. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, tambahkan lagi untukku. Apa wasiatnya? Qal, kata Rasul, alaika bitilawatil Qur'an. Hendaknya engkau membaca Al-Qur'an. Fa innahu nurun laka fil ardi wa zukhrun laka fis sama. Karena Al-Qur'an itu adalah nurun laka fil ardi, cahaya bagimu untuk di muka bumi ini tadi. Wa zukhrun laka fis sama, dan Al-Qur'an itu merupakan simpanan, aset simpanan bagimu di langit. Jadi Al-Qur'an cahaya bagi kita, petunjuk bagi kita di muka bumi, dan simpanan nanti untuk di negeri akhirat. Istamala hadzal hadis atau istamala hadzal hadis ala wasaya adida awsa biha Rasul sallallahu alaihi wasallam Aba Dzarrin radhiyallahu anhu. Hadis ini mencakup beberapa wasiat yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dhimniha tilawatul Quran. Dan di antara wasiat yang ada dalam hadis ini adalah membaca Al-Quran. Wa dzakara fadlaha faqal, dan Rasul menyebutkan keutamaannya. Apa keutamaannya? Nurun laka fil ard, cahaya bagimu di muka bumi. Ai ya'lu qari'ahu al-amil bihi minal baha wal wada'ah. Maksudnya apa? Pembacanya ya'lu, akan meninggi. Ya, pembaca dan yang mengamalkannya akan meninggi. Itu maknanya. Nurun laka fil ardi, meninggi dengan baha wal wada'ah. Baha itu cahaya, ya, baha itu cahaya, wada'ah terang, sama cahaya artinya, ya. Maknanya orang yang membaca lagi mengamalkan Al-Qur'an tersebut akan meninggi dengan cahaya Al-Qur'an tersebut. Ma yaj'aluhu Allahu alamatan inda ibadihi wa malaikatihi, yaitu berupa suatu yang telah Allah jadikan tanda untuk dia di kalangan hamba-hambanya dan para malaikat. Maknanya orang yang membaca Al-Quran tersebut dia akan lebih diprioritaskan, ya ikhwan, lebih istimewa di muka bumi ini tadi. Sehingga orang yang hafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang hari-harinya bersama Al-Quran, yakinlah antum akan lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dibandingkan hamba-hamba yang lain. Makanya sering anak ngomong, ndak perlu antum bergelar profesor, doktor, cukup butuh gelarnya antum hafizul Quran, antum jaga akhlak antum dengan Al-Quran, antum akan mulia di muka bumi ini tadi. Itu kalau mau, masa anak mau bilang antum akan mendapatkan gaji melebihi gaji profesor? Yang jadi masalah itu tanggung, faham? Suruh ngaji tanggung, nah nisfun, ya, kata Imam Syafi'i yang hancur itu nisfut tabib wa nisful alim. Dibilang berilmu juga entah ada agamanya, dibilang ilmu dunia juga tidak ada. Antum kalau pintar ilmu dunia antum akan selamat. Antum kalau pintar ilmu agama antum selamat, dan dunia antum bisa selamat juga. Nah ini yang jadi masalah, ya. Ilmu dunianya tanggung, ilmu agamanya tanggung, sudah. Kalau yang kayak gitu tuh, itu yang ibarat air di atas daun keladi, tidak jelas hidupnya, ya. Mohon maaf, mungkin antum jumpai ada orang pernah mondok kok kayak gini, ilmunya tuh tanggung, ya. Orang kalau tanggung ilmunya seperti itu. Coba kalau dia belajar terus, makanya sering dinasihatkan kepada para penuntut ilmu, antum sudah belajar terus, maju terus, nggak usah noleh. Kayak kemarin ada orang ngubungi anak, mau pengen belajar di sini, umur 21 tahun lebih. Yang ditanya itu, berapa tahun Ustadz program? Ya sudah. Anak kalau udah nanya orang kayak gitu, udah ada, lewat. Dari dulu anak belajar nggak ada mikirkan berapa tahun belajar. Kalau mungkin nggak pulang dulu, mungkin belum tentu lahir Abdul Hakam. Karena target itu pengen Ibnu Manda. Umur nikah umur 60 tahun. Ya paling enggak ada hasil lah gitu loh.
Ini ndak, kadang orang belajar yang pengen tuh cepet-cepet. Sama orang kayak kuliah. Kalau antum kuliah ilmu dunia, iya mungkin antum butuh buru-buru. Kedokteran kalau terlalu lama boncos itu duitnya, mahal. Nah antum belajar gratis, diaman. Masa buru-buru? Kalau bisa setahun udah jadi ustadz begini-begini, sabar, udah jalannya aja. Nanti kalau antum punya ilmu, udah dunia antum akan datang sendiri gitu loh. Sama orang mondok, orang di pondok pesantren kadang buru-buru, ikut program i'dad, cari i'dad yang setahun. Kalau mau bisa lulus setahun, ya ngajarlah di pondok pesantren dengan gaji. Pondok pesantren mana yang berani gaji UMR? Itu saja nah. Pondok pesantren mana untuk kelas Sumsel ini yang berani gaji UMR? Ya ada dokter fikih, ada lah kira-kira gaji ustaz-ustaz pondok pesantren UMR. Kalau diragukan ya. Makanya banyak ustaz-ustaz kalau di pondok pesantren, ustaz-ustaz yang punya skill kadang keluar dia, ya enggak? Keluar. Serius. Nah, ini kadang enggak sabar santri-santri nih yang mondok setahun, 2 tahun. Antum kalau cuman mau cari dunia, ana bilang ya, ini pesan ana baik-baik. Kalau antum mau cuman belajar agama, mau cari dunia, saran ana enggak usah. Tapi kalau antum belajar ilmu agama untuk memperbaiki diri antum dan antum menjadi orang yang berilmu, itu niat utama antum, nanti dunia akan datang sendiri. Tapi kalau antum mau cari dunia, enggak usah. Nanti mendingan antum belajar bahasa Arab aja, enggak usah belajar yang lain. Sama fikih manasik. Ya, antum berangkat ke Saudi Arabia jadi mutawif, bayarannya itu 1.200.000 per hari itu. Gaji antum berapa kali? Ya nak, butuh gaji antum sebulan itu butuh 3 hari aja. Nah itu contoh gambaran ya. Karena sebagian orang niatnya seperti itu. Karena niatnya seperti itu nggak usah, mendingan kerja. Kuliah kedokteran, udah jadi dokter kayak dokter fikih udah. Jelas gajinya. Dibandingin gaji di pondok pesantren kecil nggak jelas. Difahami kalau itu niatnya untuk cari dunia. Tapi kalau niatnya untuk cari akhirat, insya Allah nanti dunia akan datang sendiri. Kemudian kata beliau, wa dzakhrun laka fis sama, simpanan untukmu di langit. Tufassirhu ar-riwayatul ukhra wa dzikrun laka fis sama. Disebutkan dalam riwayat yang lain ditafsirkan dzikrun laka fis sama, penyebutan untukmu di langit. Bimakna anna ahlas sama wa humul malaika yuthnuna alaihi fima bainahum bisababi luzumihi tilawatul Quran. Maknanya para penduduk langit memuji dia, ya, sesama para malaikat dengan sebab dia senantiasa membaca Al-Quran. Sehingga makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzukhrun laka fis sama ay dzikrun laka fis sama, engkau disebut-sebut namamu di hadapan para malaikat dikarenakan engkau senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Wa qad yakunu dzukru a'ammu min adz-dzikr fayashmalu ar-rahma fil akhirah wal jannah. Terkadang lafaz az-zukhru itu lebih umum dibandingkan az-zikr, sehingga mencakup ar-rahmah di akhirat dan juga surganya nanti di akhirat. Fahani an laka ya tali al-Qur'an hadzal ajrul azim wa thawabal jazil ala hadzal amal al-yasir. Maka selamat untukmu wahai para pembaca Al-Qur'an, selamat bagimu wahai para pembaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala yang sangat besar serta pahala yang berlipat ganda atas amalan yang sedikit ini tadi ya, amalan yang sedikit baca Al-Quran tapi antum bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya ikhwan ya thalabul ilm, antum belajar di pondok pesantren ini tadi, status antum sebagai santri di sini mungkin ya antum akan merasa, toh saya di pondok pesantren ini, antum pernah enggak kepikir, toh saya di pondok pesantren ini beda kok sama pondok-pondok yang lain, beda dengan anak-anak sekolah, ya enggak? Pernah enggak antum kepikir yang lain? Antum enggak sadar akan nikmat yang nikmat Allah yang Allah berikan kepada antum tuh melebihi nikmat dibandingkan orang belajar di tempat lain. Antum lihat ada sekolah di Palembang ini ada sekolah IT ya,
Ada sekolah bolak-balik ya, bolak-balik ya, bolak-balik. Mungkin antum melihatnya keren, ya enggak? Coba antum tanyakan, antum cek sama mereka yang sekolah bolak-balik dengan antum ini, kira-kira siapa yang lebih banyak membaca Al-Quran? Hah? Antum yang kesibukannya hari-harinya cuma di Al-Quran, tentu antum lebih banyak. Kalau seandainya kita itu bisa ngelihat catatan para malaikat, ya, minta lihat dulu, tolong malaikat liatin catatan. Setelah antum melihat berlembar-lembar dalam sehari catatan kebaikan antum, tahiyatul masjid, sholat ini, sholat ini, sholat ini, pahala antum duduk di majelis di masjid, pahala antum baca Al-Quran, pahala antum ngafal hadis. Antum bandingkan dengan sekolah yang katanya sekolah favorit, sekolah umum favorit, ketika dilihat amal kebaikannya sedikit, ya toh? Nyadar enggak antum? Antum nyadar enggak bacaan Al-Quran antum lancar dibandingkan mereka-mereka yang sekolah umum yang baca Al-Quran terbata-bata? Anugerah bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Anugerah loh. Antum nyadar enggak? Sebagian antum ada yang bisa ngerti kosakata bahasa Arab, ada yang tidak bisa baca kitab Arab, yang banyak orang-orang enggak bisa. Nyadar apa enggak? Anugerah bukan dari Allah Azza wa Jalla. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang tidak disadari atau kurang disadari oleh sebagian orang-orang yang belajar di pondok pesantren. Kurang disadari nikmat ini tadi oleh orang-orang yang bergelut dalam ilmu syar'i. Makanya antum jangan ngelihat orang. Ana contoh diri ana pribadi ya, ikhwan. Ya. Mungkin kalau kita lihat orang, teman-teman kita sekolah, ya, sekolah yang selevelan, ya teman-teman di Sumsel inilah, di daerah ini. Karena anak kan asli orang Oki kayak Agung. Kalau kita ngelihat kawan-kawan yang dulu SMA, terus mereka menempuh jalan kuliah, pagi-pagi sepatu apa, baju rapi, ada yang jadi guru sekolah umum, ya enggak? Ada yang kayak gitu, ya. Mungkin kalau antum lihat kayak istimewa. Ada yang kerjanya panas-panasan, ada yang begini, ada yang begini. Anak pribadi, ya, dengan kondisi sekarang, ya, kita yang beberapa ustadz-ustadz ini, ada suatu nikmat yang buat anak itu baru sadar setelah anak ke Yaman dan anak mendengar rekaman suara Syekh Abdullah Ayyash. Beliau menyebutkan tentang menuntut ilmu. Kata Syekh Abdullah Ayyash, di antara rezeki yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu yang dari Yaman ini di Indonesia, mereka itu banyak dari mereka dimanfaatkan oleh para travel untuk membimbingi, menuntuni jamaah umroh. Kata beliau, subhanallah, berapa banyak kaum muslimin, orang-orang tuh ingin kali ke sana, bolak-balik, ya tak? Tapi tidak bisa, ya tak Khalifah? Ada orang yang punya duit, ya toh, kangen kali ke Ka'bah, tapi tidak bisa bolak-balik sebagaimana kita. Kenapa? Karena mereka ada kerjaan, ya toh. Paling setahun cutinya berapa? Kalau bekerja antum tahun berapa? 12 hari. Kita bisa setahun berapa kali? Bisa sebulan di Mekah, bisa 2 pekan, ya toh. Kita baru sadar, iya ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lain kangen, rindu. Orang lain bisa ngumpul, kalau mau pengen ke Mekah, kalau pengen ke Madinah, itu harus ngumpulkan dulu sejuta tiap bulan terkumpul. Setahun alhamdulillah masih bisa sekali, kadang setahun belum tentu bisa sekali. Lah kita kadang setahun itu 5 kali 6 kali, ya toh, 2 bulan sekali, sebulan sekali. Dari situ kita baru nyadar, ya Allah, ternyata kita ini berada di atas nikmat. Orang lain merindukan sebagaimana kita, syukuri.
Sebagaimana mereka juga bersyukur dengan nikmat yang mereka miliki, kita juga bersyukur dengan nikmat yang kita miliki. Iya toh? Seperti itu ya ikhwan. Kadang sebagian para penuntut ilmu enggak ngelihat ke sana, tapi ngelihatnya jangka pendek. Yang antum lihat, saya itu kalau di pondok pesantren cuma menghafal Al-Quran, enggak keren. Ya, yang keren itu kalau sekolah bawa motor, sekolah, kuliah, ngampus, ya pagi-pagi udah parfuman, pakai sepatu, belakang bonceng cewek. Itulah yang keren. Kuliah di kampus. Ingat ya, ini banyak orang lulus SMA, lulus SMK, lulus kuliah, sekarang mereka baru masuk ke alam dunia nyata. Faham antum dunia nyata? Kemana saya mau cari kerjaan? Ya toh? Ya enggak? Kemana mereka mau cari kerjaan? Baru masuk ke alam dunia nyata dengan persaingan pekerjaan. Bukan ana tujuan memotivasi untuk kita kejar-kejar dunia ya, untuk belajar agama. Tapi lihat kita para ustaz-ustaz, tidak terlalu repot toh kalau mau cari kerjaan. Dengan banyaknya dunia travel sekarang ini, ya kalau cuma sekedar cari uang sebulan 7 juta sampai 10 juta itu gampang. Ya, travel banyak butuh. Ya toh? Tinggal antum bilang, saya bisa bahasa Arab aktif. Saya punya ilmu ini, ilmu itu. Simple. Jalan antum sepekan udah dibayar. Ya toh? 10 hari udah antum berangkat, udah lihat Masjidil Haram, lihat gini. Sebelum berangkat antum udah dibayar duluan. Itu contoh saja. Salah satu jalan rezeki. Nggak ribet. Harus ngelamar pekerjaan, apa ijazah antum, apa ini, enggak terlalu ribet. Ya tak? Nah, itu contoh gambaran ya ikhwan, ya, para penuntut ilmu. Namun kadang antum enggak nyadar. Kadang bagi antum sendiri tuh menganggap belajar menuntut ilmu syar'i, kerjaan antum ngafal Al-Qur'an, ngafal hadis, itu sesuatu yang kuno. Suatu yang tidak bisa mendukung prospek ekonominya antum. Tapi yang antum pikir mungkin, kalau saya begini, saya begini. Difahami? Wadih. Makanya dari sekarang antum disuruh menghafal Al-Quran. Kalau antum menghafal Al-Quran, mungkin bacaannya bagus, banyak sekali yang butuh. Ya. Kalau cuma sekedar antum menginginkan gaji 4 juta, 5 juta, lebih dari itu banyak toh. Orang sekali bimbing jamaah umroh saja dibayar itu sampai 10 juta sekali berangkat. Sekali berangkat bersih gitu. Itu baru seperti itu. Betapa banyak kita jumpai orang-orang ustad-ustad, orang naruh kepercayaan untuk kerjasama bisnis. Ya, kadang sebagian orang itu punya bisnis, ya, saking pengen supaya bisnisnya terpromosikan, itu pakai label ustad. Iya pada pembinanya Ustadz Dede Wandi, ya enggak? Pembinanya tadi berapa banyak kita gitu, perumahan, ya enggak? Kadang belakangnya ada Ustadz, tanah kaflingan belakangnya ada Ustadz, ya pada terlalu banyak ya ikhwan. Itu menunjukkan dibutuhkan. Itu wujud dari firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Dan juga wujud dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladziina yatluna kitaballah wa aqamus shalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur.
Itu adalah perdagangan yang tidak pernah bangkrut. Ya. Difahami? Wadih? Sehingga dianjurkan kepada antum semua para penuntut ilmu untuk sabar dalam menuntut ilmu ini tadi. Sabar ya ikhwan. Tiap hari menghafal Al-Quran, tiap hari menghafal hadis, itu manfaat untuk antum sendiri nanti di hari kemudian. Di zaman sekarang, ya, sangat-sangat dibutuhkan ilmu Al-Quran ini tadi. Nggak usah antum berpikir, waduh nanti gimana ini kalau saya itu cuma hafal Al-Quran, cuma bisa ngaji, nanti cari kerjaan, bingung kali antum. Antum nggak yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Antum kurang beriman dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin. Nabi SAW memberikan keterangan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran. Janji dari Allah. Allah angkat nanti hamba tersebut dengan ilmu. Allah angkat dia dengan Al-Quran tersebut. Itu janji dari Allah Azza wa Jalla. Namun sebagian orang ada ragu, asyak. Nanti masa depan saya gimana? Kalau saya cuma hafal Al-Quran, saya cuma baca Al-Quran, ngaji saja, masa depannya apa? Kepikir nggak antum kayak gitu Yusuf? Hah? Pernah kepikir Wandi? Ya, saya ini gimana kerjaan? Umur udah 22 tahun. Kerjaan cuma belajar agama. Ya enggak? Ana dulu sama seperti antum. Kadang berpikiran yang seperti itu. Memang biasa orang-orang. Kadang pikiran negatifnya seperti itu. Ya, memikirkan nanti kalau kamu mau belajar agama, kamu masa depannya gimana? Kalau kamu pondok pesantren gimana nanti mau makannya? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan? Yang penting ada usaha. Ustadz juga mau orang belajar di pondok pesantren pada hakikatnya dilatih untuk mandiri. Oh, jangan antum lihat orang main bisnis ustadz-ustadz, sebagian ustadz-ustadz itu, ya. Antum kalau ke Saudi Arabia, teman-teman kita yang dulu sama-sama belajar di Yaman itu di Saudi Arabia itu udah main duit ratusan juta. Nggak lagi main-main duit. Kalau hitungan jutaannya tidak main lagi, udah main duit bisnis ratusan juta. Ada yang main perhotelan, ada yang pertiketan, ada yang pervisaan dan segala macam dalam dunia bidang haji dan umroh. Itu baru satu pintu, ya. Kira-kira contoh saja, anak ambil contoh. Sekarang lagi musim viral bisnis travel, ya enggak? Travel umroh ini menguntungkan loh. Lihat sekarang dunia yang bisnis sekarang, yang sekarang ini saking lagi viralnya, orang yang profesinya PNS, pegawai ini, pegawai itu, bahkan notaris sekalipun. Ini notaris yang ngurusin tanah Darul Hadits ini, seorang notaris yang kemarin adiknya belajar di sini. Kemarin telepon anak, Ustaz saya mau bisnis apa, bisnis umroh. Brandingnya apa? Dia cari ustadz lain supaya bisa membrand. Difahami? Berarti dalam dunia bisnis itu tak lepas yang namanya ustadz. Iya apa enggak? Jadi enggak ada antum bilang istilahnya tuh susah cari pekerjaan. Perumahan yang lihat di Palembang ada perumahan syariah, ada kapling syariah, ada gini, ada gitu. Apa enggak lepas itu dari belakangnya itu ada ustadz? Iya apa enggak? Antum yang di Jawa, Wandi di Jabodetabek, berapa banyak ada bisnis-bisnis belakangnya ada ustadz? Ya apa enggak? Masih antum bilang enggak ada pekerjaan lagi? Tapi kok ada itu ustadznya susah ustadz? Enggak ada. Ah, itu sebabnya karena dia belajar juga enggak serius. Difahami? Tanggung. Udah jadi ustadz. Faham? Masa iya? Banyak. Ya. Saya bilang kan tadi tanggung. Belajar tuh jangan tanggung. Kalau antum tanggung belajar, cuma setahun untuk belajar, 2 tahun untuk belajar, keluar dari pondok pesantren, antum udah dijadikan ustadz. Tapi karena ilmu antum tanggung, tetap antum gak akan laku di dunia
perdagangan, bahasanya itu faham, di dunia perdagangan, dunia perustatan. Karena ilmu antum tanggung, umat itu akan lihat. Difahami? Umat nggak bisa dibodohi. Ketika ilmu tanggung ya tetap tanggung, nggak bisa. Tapi ketika antum terus tadi, ya antum lihat sendiri, nyata, real, waqi'. Orang-orang semakin lama belajar, semakin mateng keilmuannya, ya semakin lebih memberikan manfaat gitu loh. Difahami? Yang tanggung tuh yang cuma mondok berapa? 6 bulan, 7 bulan, setahun, 2 tahun, itu orang bilang tanggung. Faham? Kita aja mondok butuh waktu 8 tahun. 8 tahun loh. Bayangkan dari umur 18 tahun masuk pondok pesantren sampai umur 27 tahun. 26 masuk 27. Anak balik ke Indonesia itu, ya, balik pulang kampung itu Desember 2014. Anak mondok Juni 2006, mulai masuk pondok Juni 2006, pulang kampung Desember 2014, 8 tahun lebih kurang. Melanglang Buana, Jawa Timur, Solo, ya, bukan tempat yang dekat, jauh. Apa yang dialami penderitaan jangan ditanya. Makanya antum sana sering bilang, antum kadang ngelihat orang tuh enaknya saja, antum lihat, oh kayak gitu, akhirnya antum tuh terpengaruh. Faham? Jelas? Butuh sabar, sabar aja. Berapa lama? Udah jalani aja. Oh sekian puluh tahun, sabar. Akan ada masa puncaknya, 26 tahun. Umur 26 masuk 27 barulah nikah. Lahirlah tuh Abdul Hakam. Jalani kehidupan di awal-awal nikah, tetap dakwah, kita ngajar. Isi kajian di mana, di sini, di sana. Hidup di dunia ini tuh jalani. Ini yang tidak sabar, itulah kadang di pondok pesantren dapat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun dah ada tawaran, ini mau nggak? Ini jadi musyrif, berapa gajinya? 700.000. Nah, mentang-mentang udah bisa nahu Muyasar jilid 1, udahlah sana ngajar. Ya udah antum mentok nanti. Paling mentok naik gaji-gajian tuh, pensiun lah di pondok pesantren tuh, paling mentok gaji 1.500.000. Ya toh? Makanya kalau anak sekarang nggak mau, anak kalau dibilang mau nggak ngajar Ustaz di pondok pesantren dengan gaji sekian, enggak, terlalu mahal ilmu yang ada pada kita ini. Kalau mau dijual dengan sistem gaji kayak gitu, kayaknya saya lebih enak ngajar. Orang bisa belajar dengan saya gratis, siapapun mau belajar, ya, enggak ada tuh khalifah numpang di sini, tidur di sini, belajar gratis, nggak ada. Dokter Vicky, antum tanya ada nggak pelajaran? Nggak ada, gratis. Semua orang bisa terbuka. Saya ingin ilmu saya dirasakan oleh semua orang. Ya. Kalau cuma mau bayaran, ngapain saya mau bayaran? Pergi aja ke Saudi Arabia. Di Saudi Arabia itu, antum sehari kerjanya enak, nemenin jamaah, nongkrong di hotel, makanannya kelas hotel bintang 4, bintang 5, itu dibayar sehari 1.200.000. Ya, kali 10 hari berapa tuh? Kali 20 hari berapa? Anggaplah 10 hari cari santai-santai, istirahat. Kerjanya apa juga? Keliling ke sana, keliling ke sana, keliling sana. Enggak ada angkat pikul. Enggak ada kuli. Kerjaan santai. Ya. Itu gajinya segitu. Kalau kita mau cari-cari duniaan. Tapi ilmu itu kata Imam Ahmad apa? Al-ilmu la ya'dilu syai'un. Ilmu itu enggak bisa ditandingi dengan apapun ya ikhwan. Ya. Tidak bisa dinilai dengan dunia. Makanya antum disuruh sabar. Antum di pondok pesantren aja, antum ngerasa enggak? Yang antum makan di pondok pesantren ini itu lebih enak dibandingkan yang antum makan di rumah. Iya apa enggak? Nyadar apa enggak? Iya apa enggak, Sub? Iya enggak? Khalifah? Iya. Iya enggak, Zainul?
Antara antum di rumah sana sama di sini enak di pondok pesantren enggak? Hah? Enak di pondok pesantren kan? Ya enggak deh. Antum di rumah belum tentu sepekan itu makan bakso. Ya toh? Ya enggak? Boro-boro antum pengen makan nasi minyak. Ya toh? Boro-boro antum pengen makan ayam. Ya toh? Ya enggak? Seperti itulah antum di pondok pesantren, itu rezekinya para penuntut ilmu. Antum tidak sabar mau pulang lah, mau inilah, mau ini, hati terasa antum. Wallahu ta'ala.